Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Guru SMP 2 Sedayu. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sedayu, Bapak Paulus Heri Yunato SKMPG, dan Bapak Ibu Guru, seluruh Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Sedayu yang saat ini hadir di ruangan ini, tentunya saya kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini, siang hari ini, kita semua bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Kemudian sebelum saya menyampaikan beberapa agenda, dan nanti akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama nanti adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Heri Yunato, kemudian langsung ke materi inti tentang diseminasi budaya positif yang nanti akan dibawakan oleh 3 pemateri langsung dari Bapak Ibu Guru. Yang pertama ada Ibu Lastri Bintaro, ini dengan tema disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Tema yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia dan 5 positif kontrol guru. Kemudian ada pemateri yang kedua yaitu disampaikan oleh Ibu Istinara dengan 2 tema sama, yaitu tema yang pertama teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Tema yang kedua adalah keyakinan kelas dan simulasi keyakinan kelas. Dan yang terakhir tema ini dibawakan oleh Bapak Ganang Sutomo dengan 1 tema yaitu restitusi segitiga restitusi dan simulasi segitiga restitusi. Kemudian diakhirinya tanya jawab. Nah, tanya jawab ini nanti ada durasi waktunya yaitu 10 menit nanti untuk Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya kaitannya dengan tema-tema yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu materi. Tentunya tema-tema yang disampaikan ini ada kaitannya dengan platform mandiri belajar ya Bapak Ibu. Ya, nanti bisa banyak bertanya tentang pemateri yang sudah disampaikan. Dan yang terakhir diakhiri dengan penutup. Untuk menunjang acara yang pertama itu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sedayu, Bapak Paulus Heri Yunato. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP 2 Sedayu. Siang hari ini kita berkumpul di ruangan ini menindaklanjuti apa yang menjadi komitmen kita bersama, bahwa hari Jumat itu kita gunakan sebagai salah satu hari belajar Bapak Ibu Guru. Ya. Jumat minggu yang lalu kita sudah belajar berkaitan dengan platform Merdeka Mengajar, lebih khusus lagi berkaitan dengan aksi nyata dengan topik mengapa kurikulum harus berubah. Saya membaca 4 balik dari Bapak Ibu semuanya. Salah satu tindak
lanjutnya adalah kegiatan pada siang hari, bahwa kita sebagai seorang guru kita harus selalu belajar dan belajar. Belajar tentang apa? Ya tentu saja yang mendesak ya berkaitan dengan konten kurikulum itu sendiri. Lalu juga berkaitan dengan kemampuan digital kita. Karena hanya dengan demikian kita bisa mengikuti tuntutan perkembangan yang ada. Nah, hari ini nanti kita belajar terkait dengan diseminasi budaya positif. Ya. Kebetulan kegiatan ini juga digelar dalam rangka kegiatan sosialisasi pengimbasan mobil guru penggerak Kabupaten Bantul, yang mana 3 guru kita beberapa hari yang lalu sudah mendapat undangan lalu dikumpulkan di SMA 2 Bantul ya. Lalu hari ini 3 guru kita itu akan mengimbaskan modul berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Kami berharap pada Bapak Ibu semuanya nanti bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya, lalu yang lebih penting lagi bisa memetik ya apa yang disampaikan oleh Bapak Gana, Ibu Lasri Bintaro, dan Ibu Istingana, kemudian bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah kita, sehingga betul-betul di sekolah kita itu nanti bisa tumbuh budaya disiplin. Kalau budaya disiplin tumbuh, kami yakin nanti juga akan berdampak pada kemajuan belajar dari anak didik kita. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar pada kegiatan sosialisasi pengimbasan modul guru penggerak di SMP 2 Sedayu ini. Apabila dan kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ya, terima kasih atas sambutan diberikan oleh Pak Kepala Sekolah Wari Nato. Tentunya di sambutan yang diberikan oleh Bapak dari Leonardo pada intinya adalah kita harus menjadi guru yang belajar dan terus belajar. Yes. Untuk berikutnya adalah masuk di materi inti, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan dan kebutuhan dasar manusia dan 5 positif kontrol dulu yang disampaikan oleh Ibu Lasri Bintaro. Waktu dan tempat kami silakan mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada kami. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, untuk hari ini Bapak Ibu kami repotkan ya untuk Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan, karena ini merupakan kegiatan pengimbasan dari PGB Kabupaten Bantul dari modul yang ada di PMM. Jadi nanti dari sini Bapak Ibu bisa menggunakan apa yang kami sampaikan ini untuk membuat karya nyata. Jadi nanti di dalam materi budaya positif ini ada 4 hal yang bisa diupload sebagai karya nyata dari Bapak Ibu. Jadi mohon waktunya.
Terima kasih kami ucapkan juga kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Paulus Manianto yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan diseminasi budaya positif yang merupakan kelengkapan dari tugas kami yang nantinya akan diupload di media sosial dan akan dilaporkan ke panitia karena besok ada kegiatan on kita akan laporan dan akan disampaikan di sana. Untuk materi ini tadi video yang sudah kami tampilkan di depan tadi, jadi itu adalah kegiatan pengimbasan modul pendidikan guru penggerak atau PGP Kabupaten Bantul. Untuk materi sebenarnya ada 5 jadi kita nanti bagi rata, saya 2, Bu Istiqomah 2 dan Pak Ganang 1, dan kalau cukup nanti ada selingan ya Pak Ganang. Kalau Pak Ganang siap. Oke, terima kasih. Untuk materi yang akan kami sampaikan nanti materi nomor 1 dan materi nomor 4 Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kalau di PMM itu ada 4. Keyakinan kelas, terus ada yang keyakinan kelas itu restitusi, segitiga restitusi ini keyakinan kelas, terus nanti ada 5 posisi kontrol guru ini, terus yang satunya kalau nggak salah penghargaan, hukuman dan penghargaan yang akan disampaikan oleh Bu Isingana nanti. Nah ini foto-foto kegiatan pada saat kami di sana. Ini beda kelas, kemarin saya kelas I, Pak Ganang kelas apa Pak? Iya, di SMA Pak Ganang kelas. Ini saya di kelas I sama Bu Isti. Ini pembukaan oleh Pak Kadinas dan dari BPBP Kabupaten Bantul. Terus ini membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi dalam kelompok itu nanti bisa kita praktekkan di kelas. Saya melihat di yang sudah di guru sini yang sudah mengupload aksi nyata itu ada Bu Vicky, ada Bu Rahayu, itu sudah mengupload materi tentang ini, ya Bu ya, betul ya? Ya, nanti disusul Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti di BMM, Bapak Ibu silakan membuat kesepakatan ini dengan anak-anak. Sebenarnya urutannya nanti bisa dijelaskan oleh Bu Isingana, bahwa urutannya nanti dari guru mapel, terus disosialisasikan dengan wali kelas, nanti bergabung sama guru mapel menghasilkan keyakinan kelas, dan itu hasilnya nanti akan ditempel di kelas dan dipakai di setiap jenjang kelas. Jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ini praktek saya segitiga restitusi yang akan disampaikan Pak Ganang. Jadi itu saya posisi sebagai murid itu guru bahasa Jawa Pajangan 1, Pajangan 3 itu menjadi guru. Nah ini ada sharing, menyimak penjelasan dari narasumber, dan ini akhirnya nanti ada refleksi dari kita terhadap kegiatan kemarin. Foto bareng ya sama. Nah ini materi. Nah materi pertama yang akan kami sampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa tuh sebenarnya hubungannya itu? Apakah strategi penerapan disiplin di sekolah sudah efektif? Itu yang perlu kita jawab. Jika sudah, perilaku apa yang menunjukkan? Jika belum, apakah masih perlu ditinjau ulang atau diubah? Jadi untuk disiplin positif itu mungkin kita nanti bisa perbaiki dari sini biar anak-anak nanti lebih kondusif lagi. Apa sebenarnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai kebajikan universal? Apa kita melakukan suatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Nah ini urutan disiplin positif nanti sampai keyakinan kelas Bapak Ibu. Kecil-kecil sekali. Kelihatan nggak Bapak Ibu yang di belakang? Enggak ya? Bapak Ibu bisa membuka HP karena sudah saya kirim di WA grup info. Silakan dibuka karena ini kecil-kecil sekali. Jadi makna disiplin di sini saya juga nggak kelihatan. Teori motivasi ada 5 yang akan kami sampaikan ini. Terus ada kebutuhan dasar manusia. Bisa membuka. Apa toh itu yang dimaksud dengan disiplin? Secara harfiah dari bahasa Latin ya, disiplina yang artinya belajar.
belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dan seterusnya nih. Nah lanjut aja biar cepat, waktu saya 20 menit nanti ada penayangan video. Ini hubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif itu bahwa kita itu kebajikan universalnya terwujud dalam P5 Bapak Ibu. Bukan P5 apa? Profil pelajar Pancasilanya ya. Jadi di sana ada 6 profil atau dimensi pelajar Pancasila yang akan kita raih atau kita capai. Itu ada di sini. Ada beriman, ada mandiri, ada bernalar kritis, terus ada apa Bapak Ibu? Kelihatan nggak? Nah, ini ya, berkebinekaan global, ada bergotong royong dan itu dari hubungannya disiplin positif dengan nilai kebajikan universal itu ada di situ. Nanti kita itu arahnya akan mencapai 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Nah sekarang kita materi yang kedua Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dalam 5 posisi kontrol guru. Nah ini langsung saya tayangkan aja biar Bapak Ibu nanti memiliki gambaran. Jadi sebelum saya tayangkan, ini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa dihormati. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga kesenangan, dan yang keempat kebijaksanaan. Nah, 5 posisi kontrol ini akan saya ada videonya biar Bapak Ibu lebih jelas, nanti bisa melihat dari tayangan video. Video tapi mungkin bisa untuk ice breaking dulu ya. Oh ya, ice breakingnya nanti sambil saya buka videonya ya. Ice breakingnya kita bagi menjadi 2 kelompok. Ya bagi-bagi. Yang sebelah kanan nanti cuma sebentar, ini cuma untuk misi saya biar nggak diam maksudnya ya Bapak Ibu guru nggak diam, saya yang mau lihat itunya mau lihat videonya nih. Bapak yang sebelah kiri, yang sebelah ibu ini ya sebelah kiri ya, menurut mereka kanan ya mungkin ya, yang sebelah kiri itu nanti dibedakan, yang sebelah kanan itu nanti jika saya, silahkan mau jika saya menjadi apa terserah. Yang sebelah kiri nanti jawab, maka saya akan. Nanti berarti yang akan tunjuk pertama siapa yang mau disuruh ngomong jika saya, kemudian nanti yang ditunjuk di sini juga silahkan acak untuk apa? Jawabannya bebas, biar gayeng aja. Ya silahkan. Oh, jika saya di situ ya yang sebelah kiri nanti tunjuk satu orang. Nanti jika saya jadi apa misalnya. Nanti yang sebelah kanan misalnya jika saya jadi Julia, maka saya akan makan yang banyak itu misalnya. Ya, silahkan untuk dilanjutkan. Oh iya, saya bantu Bu Istri ice breaking. Saya nunjuk acak ya. Ya. Jangan tunjukkan Bapak Ibu. Rahayu. Ya, jika saya. Jadi apa? Menjadi apa? Jika saya menjadi. Jika saya sehat. Maka saya Bapak yang Jika saya pensiun. Wah, Julianto ini mesti. Jika saya sehat. Jika saya sehat, maka saya akan bekerja dari juga. Nah, sebenarnya saya jawab kok. Jadi saya jawab jika saya. Bisa? jika saya jadi apa? Apa jika saya mau saya? jika saya jadi apa ya? Guru favorit. Mau jawab boleh Pak Deni. Yang pilih Tadi jika saya menjadi guru favorit, maka saya Jika akan lebih rajin. jajain bakso. Jajain bakso. Terima kasih kepada murid-murid dan akan berusaha berhasil Dan akan mentraktir mereka. dan akan berubah akan menjadi lebih baik. Nah, ini belakang juga masuk ya. Buat ini.
Saya akan bicara. Tambah sulit. Oh, waton banget. Dapat PPG. Jika saya pensiun, dijawab oleh Pak Heru. Ayo Pak Heru, yuk Pak Heru. Maka saya akan ngomong jujur. Boyo brother. Jika saya jadi murid, Wih. Anda Maka Jika saya yang baik, jika saya jadi murid maka Soti saya akan menjadi murid yang paling top. wah. Hanya dari kepala sekolah ya Pak ya. Bu Afifah. Jika saya menjadi Power Rangers. Wah. Terus ayo. Maka Oh, jadi orang yang pak. yang belum berisi. Pakai kan ya, bisa video. Tapi bu, jika saya dari agama. Dalam penerapan disiplin-disiplin restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diana dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum 2. Posisi pembuat merasa bersalah 3. Posisi teman 4. Posisi pemantau atau monitor dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus pilih lapangan basket bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menekan benar.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung mengilu, namun kata-kata yang berat membuat mulut merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah. Ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Lambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Ini ada saja. Ada suara. Untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang diciptakan adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa sel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu.
Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Mungkin ada gambaran sedikit ya tentang posisi kontrol kita sebagai guru ya. Jadi menurut Bapak itu posisi yang paling bagus yang posisi mana? 1 sampai 5. Ya, sebagai manajer nih. Saya lanjutkan yang sedikit waktu ini untuk menyimpulkan ya. Jadi 5 posisi kontrol yang sudah kita lihat di tayangan tadi itu mungkin pernah kita lakukan nih di antaranya. Dan yang paling direkomendasi adalah sebagai seorang manajer. Tapi secara teori seperti itu, tapi mungkin prakteknya untuk melihat anak-anak di sini seperti kata kita di pagi ya. Kita tidak harus sesuai teori terus ya. Karena menyesuaikan dengan anak didiknya yang seperti apa. Kalau anak didik seperti di SMP kita ya kita sesuaikan. Itu ya secara teori bahwa identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri adalah posisi kita pada saat mengajar adalah sebagai seorang manajer. Kita kurang sedikit pas waktunya nanti untuk saya. Bisa dilihat Bapak Ibu di HP Bapak Ibu ya. Nah ini beberapa tugas yang kemarin harus dikerjakan. Nah ini untuk pertanyaan yang harus dijawab, tapi kita tidak usah dijawab. Yang jelas Bapak Ibu sudah menjawab tadi bahwa posisi kontrol yang bagus adalah yang posisi kontrol sebagai manajer nih. Jadi mungkin bisa kita praktekkan besok pada saat pembelajaran. Nah itu Bapak Ibu, mungkin materi dari kami 2 tema tadi cukup. Nanti dilanjutkan untuk materi 2 yaitu istimewa. Ada kurangnya mohon maaf. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya jawab. Silakan Bapak Ibu menanyakan atau sharing. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Latri yang telah memberikan materi luar biasa. Tetapi sebelumnya saya akan buat intermezzo dulu biar tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Waktunya kan sampai 2:30 kan? Ya. 3:30 ya? 1:04. Oke. Ini Bapak Ibu informasinya. Jadi nanti kalau saya sebut Eli ya? Eli. Ini kan angkat tangan kanan. Eli. Nama orang. Eli. Kemudian kalau saya sebut nama Eti, ada angkat tangan kiri. Eti. Ya. Kemudian kalau saya sebut nama Emi, ada angkat kaki kanan.
Ini aja ya, sampean duduk yang enak begini aja. Kemudian kalau saya panggil nama Eni, sampean dijelukkan kaki ini. Balik ini, wong tua gampangnya gampang. Tapi ya umum ya. Kalau saya sebut nama Eli, tangan kanan ya. Eli, ya. Kemudian kalau Eti, tangan kiri. Betul tak? Kemudian kalau Emi, disebutkan kaki kanan. Kalau Eni, disebutkan kaki kiri. Memang seperti itu. Oke ya, siap ya. Giling-giling dulu. Dengarkan baik-baik. Ada sebuah keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan 4 anaknya yang bernama Eli, Eti, Emi, dan Eni. Keempat anak itu tengah di hutan camping. Kira Eli. Suatu ketika Eli pergi ke hutan mencari Eti. Nah, betul Pak Eti, betul itu. Yang tersesat ketika mencari kayu. Setelah sekian lama mencari, Eli tidak bisa menemukan Eti. Bagus. Sementara Emi dan Eli kaki. Sementara Emi dan Eli ikut mencari juga. Tetapi baik Eli, Emi, kaki maupun Eli tidak juga berhasil menemukan Eti. Tangan. Akhirnya baik Eni maupun Eti menangis. Ketika Eli dan Eti sedang menangis, kedua orang tuanya mereka tiba di hutan menyusul mereka. Kedua orang tua mereka memberitahu bahwa Eti ternyata sudah ada di rumah. Eti bilang bahwa ketika dia sedang mencari kayu, dia dikejar oleh seekor beruang sehingga dia lari sampai tiba di rumah. Emi dan Eli senang mendengarnya dan memeluk kedua orang tua mereka. Coba saya pesannya apa tuh dari permainan ini? Olahraga mensinergikan kemampuan otak kanan dan otak kiri. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Pada intinya ya kan kita ubah tidak hanya redaksinya ya Pak Bu, tapi mudah-mudahan semua kenyataannya bisa berubah. Dan dari pemateri, dari Bapak Ibu Guru yang sudah disampaikan mudah-mudahan berimbas secara nyata atau secara langsung kepada siswa, kepada Bapak Ibu Guru rekan kerja kita semua. Oke, sebelum saya tutup kita mau sesi foto dulu. Tutup dulu. Oh, oke. Baik, bila mana dalam kami membangun acara pada kegiatan sore hari ini banyak salah kata, banyak kurang kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.